Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walda Andini. Saya dari kelas Perbankan Syariah A semester 4 dengan NIM 18141420007. Di video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan, di mana pertanyaan ini adalah tugas akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pengawasan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama ialah apa tujuan dari The Basel Committee atau tujuan dari komite dasar. Jadi, tujuan komite dasar ialah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional pengaturan dan pengawasan perbankan, ini diharapkan bisa memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi secara internasional di era globalisasi yang semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran komite dasar ini ialah standar pengaturan dan pengawasan perbankan yang memiliki akses atau usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi pada beberapa yuridik otoritas pengawasan perbankan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagaimana kondisi perbankan pada tahun 1992 dan sebutkan serta jelaskan 3 faktor yang memiliki keterkaitannya. Pada sumber yang telah diolah oleh Carl Johan, ia mengatakan bahwa Indonesia menghadapi masalah pada perbankan yang signifikansi pada tahun 1992. Dalam indikasinya, kredit yang bermasalah pada konsentrasi bank pemerintah lebih dari 25%, dan kenaikan kredit pada tahun 1993. Selain itu, yang mendukung pengaruh dari negatif ialah kondisi serta kebijakan makro di Indonesia pada saat itu ialah jumlah uang yang beredar serta pertumbuhan kredit yang begitu cepat setelah deregulasi 1988. Kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Arus masuk modal jangka pendek membuat dan mempersulit manajemen moneter. Selain itu, kenaikan bunga bank dari 10% hingga 16% akibat dampak krisis Meksiko pada tahun 1985. Jadi, apa saja ketiga faktor yang memiliki keterkaitan serta yang harus benar-benar perlu diperhatikan? Yang pertama ialah faktor kualitas manajemen perbankan serta terutama dalam melakukan manajemen risiko. Jadi ketika kualitas manajemen bank itu kualitasnya tinggi, maka permasalahan-permasalahan yang ada di perbankan itu dapat mengecil, serta melakukan manajemen risiko yang benar-benar harus diperhatikan, karena dari melakukan manajemen risiko itu sendiri bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi karena kesalahan-kesalahan internal, kesalahan manusia, kesalahan sistem atau mesin, atau kesalahan dari faktor internal. Yang kedua adalah faktor kondisi dan kebijakan ekonomi makro, di mana keterkaitan kebijakan ekonomi makro dalam perbankan ialah ketika ekonomi makro stabil serta sistem keuangan akan tetap terjaga, sehingga itu dapat mempengaruhi perekonomian berada dalam ekspansif atau yang semakin seimbang, disertai nilai tukar dalam perbankan itu bisa dapat tetap terjaga. Yang ketiga adalah faktor pengawasan perbankan secara efektif, di mana pengawasan
pengawasan yang seharusnya terjadi atau dilakukan sesuai prosedur. Misalnya melakukan pengawasan normal yang berskala atau 1 tahun sekali kepada bank-bank yang tidak memiliki potensi atau membahayakan suatu usaha bank tersebut. Melaksanakan pengawasan secara intensif pada bank yang memiliki potensi atau memiliki bahaya pada usaha bank tersebut, atau melaksanakan pengawasan secara khusus pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan atau sedang memiliki potensi yang membahayakan usaha bank tersebut. Lalu pertanyaan ketiga ialah bagaimana pengawasan secara efektif pada perbankan serta lembaga keuangan syariah. Agar pengawasan itu bisa efektif, sebaiknya kita melakukan 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip prekondisi pengawasan. Yang kedua, melakukan prinsip ketentuan, kehati-hatian, dan persyaratan. Yang ketiga, melakukan prinsip metode pengawasan yang sedang berjalan. Yang keempat, melakukan prinsip perizinan secara struktur. Yang kelima, melakukan prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, yaitu melakukan prinsip kewenangan pengawasan. Serta yang terakhir adalah melakukan prinsip lintas perbankan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.